Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku jemaat Yesya-Rol Pematang Siantar. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dalam ibadah komsel. Oleh karena itu ya Tuhan, waktu yang baik ini kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh bersyukur, bersekutu dengan keluarga kami dalam persekutuan dalam Tuhan. Marilah Tuhan berkati persekutuan kami malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi pendorong dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami kuat bukan karena kami, tapi kami kuat karena ada kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat firman Tuhan malam hari ini yang akan menjadi pelajaran kita dari kitab Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 17. Sama-sama kita akan membaca. Kita baca dengan baik, kita dengar supaya kita sama-sama diberkati. Kita baca dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah akan itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, malam hari ini kita sudah membaca firman Tuhan. Tentu firman ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara-saudaraku bahwa akan terjadi suatu masa di mana masa itu mungkin belum pernah kita alami, tetapi harus kita mengalaminya. Karena Alkitab sudah mengajarkan demikian, permulaan penderitaan. Saudaraku jemaat yang saya cintai, topik firman Tuhan malam hari ini yang akan kita mau pelajari adalah semua pasti akan terjadi dan digenapi. Oleh sebab itu, kitab Yudas pasal pertama ayat 20 sampai 21 mengatakan, pelihara dan bangunlah dirimu di atas iman, di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Apa yang akan terjadi menjelang permulaan akhir zaman ini? Tentu akhir zaman pasti akan ada, dan hari ini tanda-tandanya sudah banyak digenapi. Alkitab mencatat baik para nabi, rasul, Yesus Kristus sendiri telah mengatakan bahwa akan ada masa akhir zaman. Saudara, daripada pelajaran topik firman Tuhan malam hari ini, ada 3 poin yang akan saya sampaikan untuk kita pertama di seri pertama khotbah saya di Komsel ini. Yang pertama, bahwa yang terjadi ketika tanda-tanda akhir zaman diberitahukan, yang pertama adalah bangsa bangkit melawan bangsa. Saat ini mungkin kita berpikir, apakah masih akan terjadi perang dunia ketiga? Sesuatu hal yang jarang kita pikirkan, atau mungkin tidak perlu kita pikirkan. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku, peperangan yang dimaksud di sini bukanlah peperangan secara fisik atau secara jasmani, karena penjajahan di atas dunia telah dihapuskan. Namun peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan mencakup banyak hal. Mungkin hari ini peperangan bukan lagi peperangan seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tetapi peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan adu kekuatan pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Kita melihat hari ini bangsa-bangsa sedang mempersiapkan kemampuan mereka, baik kemampuan ekonomi, politik, keamanan, militer, dan lain sebagainya, mempersiapkan kekuatan mereka untuk memerangi atau untuk menghadapi bangsa-bangsa yang mereka anggap bahagian musuh mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hari ini ada beberapa bangsa-bangsa yang ditakuti oleh bangsa adidaya, bangsa Amerika Serikat. Salah satunya adalah bangsa Cina. Bangsa ini Amerika sudah melihat begitu sangat berkembang pesat, baik dalam politik, ekonomi, bahkan juga militer, keamanan, dan lain sebagainya, bisnis. Maka mereka sedang mempersiapkan diri mereka, bagaimana mereka bisa bertahan dari serangan-serangan bangsa-bangsa yang hari ini mulai keluar. Indonesia juga hari ini sedang berada di tengah-tengah peperangan. Indonesia harus mempersiapkan diri. Kalau tidak bisa memerangi, paling tidak jangan sampai diperangi. Tetapi ini Alkitab sudah katakan bahwa terjadi peperangan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat hal itu akan dialami oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan pengaruh peperangan ini akan banyak dirasakan masyarakat seperti kita di Indonesia ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hal ini belum kita alami dan mungkin suatu saat kita alami, bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita menghadapi? Masihkah kita mampu untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan ibadah kita di dalam Tuhan? Satu bencana yang terjadi hari ini membuat kita sebagai orang Kristen mengalami sedikit gangguan dalam hal beribadah, berkomunitas, bekerja, dan lain sebagainya.
kita mesti harus tetap beribadah walaupun kondisi yang tidak mendukung. Tetapi bagaimana kalau terjadi peperangan iman? Masihkah kita mampu untuk bertahan? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Ketika masa itu terjadi, masihkah kita mampu? Masihkah kita bertahan? Lalu yang kedua, gempa bumi yang dahsyat akan terjadi. Ini adalah merupakan satu bencana alam yang beberapa waktu yang lalu belum lupa dari ingatan kita, bagaimana saudara-saudara kita di Ambon, Maluku yang sedang dalam keadaan darurat. Juga saudara-saudara kita di Sulawesi Utara mengalami gempa dan tsunami yang merenggut banyak orang, menghancurkan ekonomi, pekerjaan, dan juga rumah tangga. Dan Sulawesi Utara diluluhlantakkan oleh gempa dan tsunami. Hal ini terjadi bukan berarti Tuhan terlebih dahulu tidak kasih tahu. Namun sebelum terjadi, Alkitab telah mencatat akan terjadi. Semuanya ini menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa bumi yang kita tempati ini satu kali akan berakhir. Bumi yang kita tempati kali ini satu kali akan masuk kepada fase akhirnya. Dan tidak akan bisa bertahan. Saudara-saudaraku, bagaimana kita hari ini sedang mempersiapkan diri kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa akan terjadi. Ini yang kedua yang Tuhan katakan ketika murid-muridnya berkata, pertanyaan murid-muridnya di ayat yang ke-7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tanda kalau itu akan terjadi?" Sesungguhnya murid-murid bertanya, apa tanda-tanda kalau memang Mesias itu datang untuk kali kedua ke bumi ini? Yesus mengatakan, bangsa bangkit melawan bangsa. Hari ini saudara-saudaraku, mari kita persiapkan iman kita. Mungkin zaman itu tidak kita alami, tapi anak-anak kita, generasi kita, mari kita membangun keluarga kita, generasi kita di atas dasar iman yang paling suci, yaitu berpegang teguh kepada Kristus Tuhan. Bumi ini pasti akan berlalu, tetapi imanmu harus tetap sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Yang ketiga, apa yang akan terjadi untuk menggenapi tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali ataupun akhir zaman? Saya akan bacakan di ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Yang ketiga, akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Penyakit sampar di sini berbicara adalah penyakit menular. Dalam perjanjian lama pun hal ini pernah terjadi, namanya penyakit sampar. Dan mungkin di era teknologi hari ini, para medis kita berkata namanya sakit virus COVID-19 ataupun corona. Tetapi karakter dan sifatnya tidak jauh berbeda, adalah menular dan membunuh. Itu sedang kita alami hari ini. Mungkin kita berkata ini belum pernah terjadi. Tetapi Alkitab sudah mengatakan akan terjadi penyakit sampar, penyakit menular yang sangat membunuh, yang sangat mematikan. Dan masa sampar ini kita alami sekarang, membuat kita dipaksa harus stay at home,
harus berdiam di rumah. Seyogianya kita harus bekerja, beraktivitas, tetapi kita harus dipaksa untuk banyak berdiam di rumah kita masing-masing. Karena begitu sangat berbahayanya penyakit ini, sangat membunuh. Saudara-saudaraku, bagaimana iman kita hari ini? Apakah terganggu? Apakah kita menurun di dalam Tuhan? Saya pastikan jemaat Gestiarol, situasi ini membuat kita semakin banyak bersekutu kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Semakin banyak bersekutu kepada Tuhan. Semakin banyak merenung, bertanya kepada Tuhan. Membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Menjelang akhir zaman, Yesus berkata, penyakit sampar akan terjadi. Penyakit menular akan terjadi. Dan juga kelaparan. Tentu kalau penyakit ini sudah mewabah dan kita harus disuruh untuk stay at home dan juga meliburkan para pekerja-pekerja, pebisnis-pebisnis, itu dipastikan ekonomi akan semakin melemah. Ekonomi akan melemah. Dan sudah mulai terasa, Bapak Ibu Saudara, dirasakan oleh masyarakat Indonesia bagaimana kelaparan itu sudah menghampiri keluarga-keluarga pribadi lepas pribadi. Namun saya katakan Bapak Ibu Saudara kepada jemaat Gestiarol, tak perlu kamu takut, tak perlu kamu bimbang. Mari berserah dirilah kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kamu mati kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kamu mati di dalam kekhawatiran. Tuhan pasti akan memelihara hidupmu. Walaupun masa itu akan terjadi, tetapi orang yang hidupnya dalam Tuhan pasti akan terlindungi dan terpelihara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kelaparan akan terjadi, penyakit akan terjadi. Itu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kali kedua ke dunia ini untuk menghakimi dan menjemput orang yang percaya kepadanya. Mari saudara-saudaraku, siapkan imanmu, siapkan hatimu, pelihara imanmu, bangun imanmu. Jangan sampai Tuhan temukan kamu bercacat dan bercela. Yesus pasti datang. Yesus pasti datang kali kedua untuk menghakimi dunia ini. Tanda-tanda zaman telah banyak digenapi. Saudara-saudaraku, jangan hanya hidup di dunia ini saja kita persiapkan. Persiapkan hidupmu memperoleh hidup yang kekal. Di ayat yang ke-18 sampai 19 saya akan baca untuk kita. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Saudara-saudaraku, tidak perlu khawatir. Saya mau katakan jemaat, tidak perlu khawatir. Kalau ada rasa takut, rasa khawatir, itu adalah manusiamu. Tapi Alkitab berkata, jangan takut khawatir, Tuhan pasti pelihara. Sehelai rambutmu yang ada di kepalamu pun jatuh, dan Tuhan tidak akan tahu. Dan Tuhan tidak akan biarkan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hidup apa yang mau kita dapat? Hidup apa yang mau kita terima daripada Tuhan? Tentu hidup yang berbicara di sini adalah hidup kekal. Toh kita hari ini sudah hidup, tetapi kita diajar masih memperoleh, mencari kehidupan itu, yaitu hidup dalam surgawi, hidup di dalam kekekalan. Saudara-saudaraku, mari persiapkan. Penyakit ini bisa membunuh tubuhmu. Kelaparan itu bisa membunuh tubuhmu. Tetapi jika engkau ada dalam Tuhan, penyakit kelaparan itu tidak akan bisa membunuh jiwa. Dan saya percaya tanda-tanda ini akan pasti terus berlanjut. Tanda-tanda ini akan terus pasti berlanjut. Kalau kita membaca dari ayat-ayat selanjutnya, yang nanti akan sambung untuk minggu depan. Tanda-tanda apa yang terjadi? Kita hanya 3 topik ini saja terus. Banyak tanda-tanda. Tetapi yang ketiga hal ini,
Bangsa bangkit melawan bangsa. Jangan saudara berpikir hari ini bangsa A dengan bangsa B tidak ada rencana untuk memerangi. Semua itu sudah ada dalam sebuah konsep. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Gempa bencana alam di mana-mana. Indonesia di awal tahun 2020 diwarnai oleh bencana alam. Jakarta yang menjadi ikon Indonesia diwarnai dengan bencana alam. Dan hari ini bangsa-bangsa sedang mengalami, salah satunya Indonesia mengalami sakit menular, virus corona, dan juga kelaparan. India hari sedang berada di tengah-tengah kelaparan. Di samping bangsanya di lockdown, rakyatnya menderita. Tetapi bersyukurlah saudara-saudaraku, hari ini Indonesia belum di lockdown. Ketika sudah di lockdown, apa yang saudara alami? Mungkin kelaparan itu akan terjadi juga. Dan hari ini masih belum, sudah juga ada yang mengalami kelaparan. Dan jemaat-jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, tetaplah banyak berserah diri kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya tangan Tuhan tetap terulur kepada kita semua. Saya percaya semua kita kena imbasnya ini. Ekonomi kita berpengaruh Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini jemaat GES Jarol masih memiliki hati menguatkan yang lemah, yang kuat mendukung yang lemah. Ya. Kita sudah laksanakan selama ini. Bagaimana jemaat yang lebih kuat menolong yang lemah. Bagaimana jemaat yang hidup dalam berkecukupan menolong jemaat yang dalam berkekurangan. Saudara-saudaraku, itulah yang Alkitab ajarkan juga. Nah, di tengah-tengah keadaan kondisi hari ini, saya juga tetap berharap pada kita semua jemaat, mari kita sama-sama menguatkan. Mari sama-sama kita saling meneguhkan. Masa ini pasti kita akan alami. Masa ini pasti kita akan lalui. Tapi kita persiapkan hidup kita, iman kita. Jangan sampai saudara-saudaraku meninggalkan Tuhan. Tetaplah hidup dalam Tuhan. Saya mengakhiri khotbah saya ini. Apa yang dikatakan oleh Yudas di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21. Pelihara dan bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Pelihara dan bangun di atas iman yang paling suci. Mari kita bangun, mari kita pelihara. Jangan sampai saudara menganggap ini sepele. Bangunlah. Dan dikatakan berdoalah di dalam Roh Kudus. Di tengah-tengah kondisi hari ini, masihkah kita mengandalkan kemampuan kekuatan kita? Saya mau ajak kita andalkan kekuatan kita daripada Roh Kudus. Banyak berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaat GES Jarol, mari bangunlah dirimu. Bangun iman. Semua pasti akan terjadi. Tetapi orang yang ada dalam Tuhan, dia akan dipelihara. Apa yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saya percaya hidup yang mau kita cari bukan saja hidup di dunia ini, tapi hidup selama-lamanya di sorga. Itu yang mau kita cari. Saya melayani Tuhan bukan untuk hidup dunia ini, tapi saya melayani Tuhan untuk hidup surgawi. Demikian saudara, mengikut Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bukan mencari hidup dunia ini. Kalau hidup dunia ini pasti Tuhan akan pelihara, tapi hidup di surga Tuhan pasti sediakan untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita siapkan terus hati kita siapkan terus hidup kita. Apapun yang kita alami, mari berserah dirilah kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong, Tuhan pelihara kita semuanya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menyirami rohani kami agar kami tetap kuat teguh dalam Tuhan. Marilah tetap senantiasa iman kami bertumbuh sehingga kami tetap kuat teguh di dalam Engkau. Apapun yang kami alami hari ini, yang penting hidup kami tetap bangun dalam Tuhan, keluarga kami, bahkan ekonomi kami, seluruh kehidupan kami tetap terbangun dalam Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini di ibadah komsel rumah kami masing-masing. Biarlah iman kami diteguhkan, rohani kami kembali disemangati ya Bapak, untuk kami tetap bersyukur dan tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa tetap memeteraikan di hati kami. Kami kuat, kami teguh, kami bersemangat terus dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
biarlah iman kami tetap teguh sampai Kristus datang kedua kali. Kristus datang menjemput kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semuanya. Haleluya.